Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78, Merdeka. Nah, di edisi Hari Kemerdekaan kali ini Ngopi kembali hadir bersama saya Syariful Islah. Dan saya Lugiana Salsabila, tentunya kami akan menemani pemirsa semua dalam 1 jam ke depan di acara Ngopi ini. Nah, semoga pemirsa yang nonton Ngopi pada hari ini semua dalam keadaan sehat, berbahagia dan juga semangat karena kita sedang menyemarakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78. Nah, seperti biasa di acara Ngopi ini kita akan menyajikan berbagai informasi seputar wilayah Sumatera Barat, tentunya tentang Hari Kemerdekaan juga di Isla. Dan juga di sesi kedua kita akan ada sharing bersama narasumber. Dan narasumber yang akan kita hadirkan ini sudah berkeliling dunia nih Lugi. Betul sekali. Dan dengan prestasi tentunya dengan mengharumkan budaya Indonesia tentunya. Iya betul sekali, itu kenapa beliau kita undang di Ngopi ini karena kita akan menyajikan berbagai pengalamannya begitu ya, insya Allah akan memotivasi pemirsa semua yang nonton Ngopi pada hari ini. Iya, dan Lugi dan juga pemirsa tanpa berlama-lama lagi dia Ngopi, ngobrol penuh inspirasi. Ya, karena kita sekarang sedang menyemarakan HUT Republik Indonesia yang ke-78 ya Islah. Ini kita sajikan informasi yang berada di wilayah Kabupaten Pasaman Barat, di mana Forkopimda ini membagikan bendera merah putih nih kepada masyarakat nih di sekitar sana dengan cara mengelilingi rumah warga begitu. Nah, tadi mungkin di luar sana juga sebelum datang ke sini kita juga bisa melihat ya banyak sekali bendera yang sudah dipasang oleh masyarakat mulai dari rumah, terus dari fasilitas umum, sekolah dan juga kantor-kantor juga sudah ada pemasangan bendera nih Logi. Iya, ini memang upaya dari Forkopimda tersebut juga sebagai perekat hubungan mereka nih dengan masyarakat tentunya ya, dari membagikan bendera merah putih juga untuk meningkatkan semangat nasionalisme untuk seluruh masyarakat bangsa Indonesia. Nah, seperti apa sih informasi sejuta bendera merah putih yang dibagikan ke masyarakat? Ini dia informasi selengkapnya untuk Anda. Memeriahkan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78 tahun, 10 juta bendera merah putih dibagikan kepada masyarakat secara gratis. Gerakan 10 juta bendera itu diawali di halaman kantor Bupati Pasaman Barat. Selain membagikan bendera, Forkopimda Pasaman Barat mengelilingi rumah warga di pusat kabupaten untuk memantau warga yang belum mengibarkan bendera merah putih. Dari hasil pemantauan, Forkopimda menemukan beberapa rumah warga yang belum memasang bendera. Gerakan 10 juta bendera tersebut juga menyasar semua nagari dan daerah terpinggir di Pasaman Barat. Kapolres Pasaman Barat AKBP Agung Basuki yang ikut memasang bendera bersama pimpinan daerah berharap kemeriahan HUT Republik Indonesia ini bisa dirasakan berbagai kalangan di Pasaman Barat. Nasionalisme dari masyarakat Pasaman Barat, mudah-mudahan di momen 17 Agustus 2023 ini masyarakat dan kondisi semakin kondusif, semakin aman menjelang pemilu 2024. Semoga masyarakat bisa menjaga Kamtipmas di lingkungan masing-masing. Pasca pembagian bendera, warga terlihat sangat antusias memasang bendera secara mandiri, termasuk umbul-umbul dan berbagai kegiatan dan lomba dan sosial. Ya, dari informasi tadi Isla dan juga pemirsa kita udah lihat ya bahwa kita perlu sekali untuk memasang bendera merah putih nih, karena ini juga sebagai upaya untuk mempersembahkan yang terbaik dalam mengenang jasa para pahlawan yang sudah memerdekakan bangsa Indonesia. Dan kita nih hanya menerima enaknya saja begitu ya Isla ya. Kita berharap nih ke pemirsa dan juga masyarakat di luar sana untuk menjaga dengan baik apa yang sudah dibagikan oleh pemerintah. Dan juga kita juga harus bisa mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia dan tentunya mengapresiasi seluruh program yang sudah dilaksanakan oleh pemerintah ini nih Logi. Iya betul sekali itu Isla. Makanya ini untuk seluruh masyarakat nih harus menyemarakan Hari HUT RI yang ke-78. Nah tadi di informasi dari Kabupaten Pasaman Barat, nah ini juga di Kabupaten Tanah Datar. Pemerintah daerahnya juga membagikan ribuan bendera merah putih kepada masyarakat dan juga para pengendara yang melintas nih Isla. Iya, ini juga mungkin bisa jadi ajang untuk menciptakan awareness atau kesadaran untuk masyarakat agar
lebih bisa memaknai apa itu arti penting dari Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78 tahun ini. Iya, lagi pula ini memang gerakan membagikan bendera merah putih ini juga udah dicanangkan oleh pemerintah pusat ya. Dan juga untuk bendera merah putih ini harus sudah berkibar di depan rumah, baik instansi pemerintah dan swasta, rumah sakit dan yang lain-lain. Ini dari sebelum 17 Agustus harus sudah bendera Harus itu sudah berkibar begitu ya. Itulah seperti apa informasinya terkait membagikan bendera merah putih sebanyak 4.500 di Kabupaten Tanah Datar. Ini dia informasinya untuk Anda. Masyarakat Tanah Datar antusias mengambil bendera merah putih yang dibagikan oleh pemerintah daerah. Bertempat di salah satu pelataran parkir di pusat kota Batu Sangkar, pembagian bendera dilakukan oleh Bupati bersama Forkopimda. Sebanyak 4.500 bendera dibagikan kepada masyarakat dan pengendara yang melintas. Selain di pusat kota, bendera merah putih juga dibagikan di 14 kecamatan. Bagi-bagi bendera dalam rangka gerakan pembagian 10 juta bendera merah putih ini dicetus oleh pemerintah pusat. Harapannya masyarakat bisa meningkatkan jiwa nasionalisme dan patriotisme. Untuk menumbuhkan semangat patriotisme dan meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan, serta rasa cinta tanah air, dengan harapan di setiap rumah penduduk di seluruh Indonesia telah berkibar bendera merah putih. Bendera yang telah terkumpul di Kesbangpol sampai saat berlangsungnya kegiatan ini sebanyak totalnya 4.545 yang terdiri dari 1.366 bendera merah putih untuk rumah dan 3.179 bendera merah putih untuk kendaraan roda 2 maupun roda 4. Dalam rangka menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78 tahun, masyarakat diminta untuk bisa memasang bendera di depan rumah masing-masing. Hal serupa juga berlaku bagi kendaraan baik roda 4 maupun roda 2. Ya, Logi dan juga pemirsa, kita tadi sudah melihat juga bagaimana perjuangan dari pemerintah sekarang ini nih. Nah, tinggal bagaimana kita untuk mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia seperti dengan cara melawan kebodohan, meningkatkan literasi dan hal-hal lain. Mungkin effort yang kecil bisa jadi impact yang lebih besar untuk negara kita nantinya. Gitu ya. Itu betul sekali Isla. Dan juga kita harus menumbuhkan rasa cinta bangsa Indonesia ini yang lebih meningkat, lebih tinggi lagi. Dan semoga ini juga menjadi banyak wadah untuk para generasi muda di mana ini bisa dari potensinya begitu ya mengharumkan nama bangsa begitu. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Nah, Logi, kita beralih nih. Dulu Logi pernah nggak sih ikut lomba-lomba atau kegiatan-kegiatan dalam perayaan kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78 gitu? Tentu pernah, karena dulu ini kan masa-masa kita masih kecil nih, banyak banget kegiatan yang dimana banyak sekali perlombaan yang diadakan, dari makan kerupuk, terus juga masukin paku dalam botol, begitu kan, tarik tambang, dan ada juga panjat pinang. Tapi biasanya kalau perempuan tuh jarang sih karena begitu. Mungkin yang familiar lomba makan kerupuk dan lain sebagainya ya dari perlombaan yang pernah kita laksanakan dulu. Tapi ini ada yang berbeda nih Logi. Dari Kepulauan Mentawai ini ada lomba dayung perahu tradisional gitu untuk menyemarakan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia yang ke-78. Nah, bagaimana informasinya? Ini dia untuk Anda. Jelang peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-78 tahun 2023, Dinas Perhubungan dan Dinas Kelautan Perikanan Kabupaten Kepulauan Mentawai melaksanakan lomba dayung perahu tradisional dengan panjang lintasan 50 meter di dermaga Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Mentawai. Warga tampak antusias mengikuti lomba tersebut. Terbukti dari banyaknya peserta yang mendaftar dan animo penonton yang menyaksikan keseruan lomba dayung perahu tradisional. Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Mentawai, Tohab Nababan, mengatakan lomba dayung perahu tradisional merupakan agenda tahunan dalam rangka memeriahkan Dirgahayu Republik Indonesia. Tujuannya untuk melestarikan warisan budaya bangsa dalam penggunaan perahu tradisional, serta mendukung potensi wisata bahari menggunakan kearifan lokal dan transportasi laut yang membantu penyeberangan warga saat pergi berkebun di seberang pulau maupun bagi nelayan. Lomba dayung perahu tradisional digelar sejak Rabu 9 Agustus hingga Kamis 10 Agustus 2023. Sampah ini juga disambil dia akan menggunakan kearifan lokal dan juga di sini sangat berperan untuk mendukung, membantu transportasi kita khususnya di laut. Para saudara-saudara kita ketika dia rumahnya dekat dari kebunnya dan harus melewati laut, dia menggunakan itu daripada jalan darat dia pilih
terus-menerus harus dipertahankan untuk masyarakat kita. Kalau animo masyarakat gimana? Animo masyarakat tiap tahun ini ya sangat intens sekali mereka, dan juga sangat apresiasi ketika kita membuat perubahan-perubahan di perhubungan ini. Lomba dayung perahu tradisional berjalan lancar hingga akhir. Meskipun terdapat peserta yang perahunya hampir tenggelam saat mengikuti lomba, namun dapat diantisipasi oleh petugas di lokasi. Diharapkan melalui lomba selaju sampan dapat meningkatkan semangat gotong royong, kerjasama dan kolaborasi masyarakat. Ya, menarik banget ya Logi. Perlombaan dayung perahu tradisional nih. Ini juga jadi salah satu ajang juga untuk mempromosikan kebudayaan dan juga pariwisata tentunya selain memperingati Hari Ulang Tahun Kemerdekaan yang ke-78 ini, Logi. Iya, terlebih lagi ini biasanya perlombaan yang ada di Hari Kemerdekaan biasanya akan ada makna yang terkandung, di mana ini juga salah satunya untuk melestarikan warisan budaya bangsa Indonesia dan pastinya untuk meningkatkan kekompakan antar sesama masyarakat begitu, Islam. Iya, betul banget. Untuk di pemuda atau generasi muda di luar sana mungkin yang hobi ngonten ya, bikin vlog, bikin TikTok, bisa banget untuk jadi ini konten sebagai bentuk memperingati Hari Ulang Tahun Republik Indonesia, sekaligus mempromosikan budaya serta destinasi wisata tentunya. Iya, betul sekali itu Isla. Ya udah nih, kita gak usah berlama-lama lagi karena kita setelah ini akan ada sesi bersama narasumber berbincang terkait tema kita pada hari ini, yaitu tentang Hari Kemerdekaan Bangsa Indonesia. Nah, sebelum kita pancang-pancang nih berbincangnya, kita break dulu sebentar. Ngopi dulu. Ya. Iya, pemirsa. Ya, untuk itu pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Ngopi. Ngobrol penuh inspirasi. Halo Sobat Digital, di daerahmu sudah ada sinyal TV digital belum? Ini cara mengetahui jangkauan siaran TV digital di daerah kamu. Pertama, download aplikasi Sinyal TV Digital di Play Store jika kamu menggunakan HP Android dan App Store untuk aplikasi iOS. Kedua, pilih aplikasi Play Store atau App Store di smartphone kamu. Ketiga, ketik di area pencarian aplikasi Sinyal TV Digital. Keempat, install aplikasi Sinyal TV Digital di smartphone kamu. Kelima, buka aplikasi Sinyal TV Digital kamu. Kamu bisa mencari semua informasi sinyal televisi digital di aplikasi ini. Ketik daerah kamu di area pencarian, otomatis aplikasi ini memberikan informasi apakah sudah ada sinyal siaran televisi digital di daerah kamu. Di aplikasi ini, kamu akan mendapatkan informasi mengenai pemancar siaran digital, konten siaran digital, dan kekuatan sinyal digital di daerah kamu. Selamat mencoba Sobat Digital! Jadi, Bapak Ibu sekalian, memang untuk penyaluran set-top box gratis wilayah ini, kamilah penanggung jawabnya. Benar, LPS lah yang berkomitmen menyediakan bantuan STB untuk rumah tangga miskin. Perkiraan jumlah rumah tangga miskin 6,7 juta. Ini sesuai PP 46 tahun 2021. Kominfo pun juga ikut dalam penyaluran STB. Pemerintah mempersiapkan sekitar 1 juta bantuan STB. Walah, jadi wilayah ini tanggung jawab TV swasta. Iya. Nah, jika Bapak Ibu ingin memantau info penyaluran STB, bisa lihat mau kemana, Pak? Mau benerin antena, siarannya bersemut kalau nggak dipegangin. Jangan gerak! Pakai set-top box, Pak. Saya mau udah pakai di rumah, gratis lagi. Kok bisa? Kan karena saya sudah terdaftar sebagai rumah tangga miskin penerima STB. Cara daftarnya gimana tuh? Gak pakai daftar. Selama rumah tangga miskin yang masuk kriteria pasti dapet.
Cuma yang menjadi penanggung jawab penyaluran STB adalah 11 LPS ini. Kominfo pun juga menyiapkan 1 juta STB. Nah, Pak Malik ini sudah dapat lebih awal dari bantuan pemerintah. Wah, kira perlu daftar. Tenang, tinggal tunggu tanggal mainnya aja. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Ngopi, Ngobrol Penuh Inspirasi. Nah, sebelum kita berdiskusi ya lebih bersama narasumber yang sangat luar biasa, kita mau tes semangat dulu nih. Boleh. Oke, boleh. Dirgahayu Kemerdekaan Republik Indonesia ke-78, Merdeka. Aduh, udah semangat ya? Iya, betul sekali. Nah, ini kita kan sudah pada sesi kedua di mana kita akan sharing bersama narasumber. Narasumber kita ini bukan main-main ya, karena luar biasa dari pengalaman dan juga prestasinya. Sudah melanglang buana ke luar negeri, memperkenalkan budaya Indonesia tentunya gitu dan ya. tentunya untuk masyarakat Sumatera Barat kayaknya ini udah gak asing lagi nih sama narasumber kita hari ini. Sesuai dengan tema yang akan kita perbincangkan yaitu Semangat Pemuda Cinta Indonesia. Seorang aktivis kepemudaan, ini dia narasumber kita Bang Denny Pratamakoto. Halo, selamat siang. Halo, Bagi Islah. Oke, sebelum Bagi sharing nih, kita panjang sharing kita terkait Hari Kemerdekaan ini Bang. Pasti Bang Denny, Islah dan juga pemirsa udah gak asing dengan perkataan Bung Karno di mana beri aku 7 pemuda akan kuubah dunia. Tapi kan gak mungkin dong kalau misalkan kita mengharumkan nama bangsa Indonesia gitu kan, dengan kita yang diri kita nih tonggaknya bermalas-malasan. Betul kan Bang Denny? Harus up diri ya. Iya, betul. Pokoknya kalau misalkan kita terkait cinta Indonesia dengan kita berbahasa Indonesia dengan baik dan benar, terus kita memakai produk lokal, itu sebenarnya udah cinta Indonesia. Tetapi untuk mengharumkan nama bangsa Indonesia, otomatis dari kitanya juga harus memiliki potensi di mana kita membawa nama bangsa Indonesia yang luar biasa. Ini dikenal sama orang juga begitu ya Bang Denny? Benar sekali. Oke, terkait Hari Kemerdekaan ini, bagaimana cara Bang Denny ini memaknai Hari Kemerdekaan bangsa Indonesia ini Bang? Oke, terima kasih Islah dan Logi. Ya, Bang. Bagi Denny sendiri memaknai Hari Kemerdekaan itu, kalau kita flashback, para pejuang kita itu angkat senjata. Iya. Mereka angkat senjata, bambu runcing dan sebagainya untuk meraih kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, hari ini bagaimana kita tetap menanamkan nilai-nilai patriotisme? Kan gak mungkin juga dong kita angkat senjata lagi. Iya. Ya. Karena kalau mungkin ada istilah yang orang bilang, kalau dulu para pejuang itu melawan penjajah. Nah, hari ini kita melawan diri sendiri. Melawan diri sendiri berarti. Iya. Dari kemalasan. Banyak faktornya tadi kan. Kalau kita bilang kita harus meneruskan perjuangan, kemalasan tadi, ya kan, apalagi kalau yang istilah anak sekarang overthinking, ya betul. kan, insecure, ya kan, negative thinking, negative campaign, kan bagaimana kita meneruskan perjuangan itu tidak hanya sekedar angkat senjata, tapi kita sesuaikan dengan bagaimana kita hadir sebagai pribadi atau pemuda Indonesia yang mampu meneruskan semangatnya. Ya, kalau gelorannya nggak dapat lagi nih, semangatnya bagaimana kita bisa memberikan manfaat untuk orang banyak dan orang sekitar kita. Iya, luar biasa ya Logi. Berarti dengan effort, semangatnya tersalurkan. Berarti dengan effort yang kecil kita juga harus bisa memberikan impact ya Bang. Nggak harus berjuang angkat senjata, tapi dengan hal-hal kecil kita juga bisa mempertahankan dan juga kemerdekaan. Karena momennya udah beda juga kan. Nah, kalau kita flashback dulu perjuangannya seperti ini, heroiknya seperti ini. Nah, kalau di zaman milenial yang katanya 4.0, 5.0, nah tentu kita sesuaikan dengan digitalisasi ini. Anak-anak muda untuk mempertahankan kemerdekaan, memberikan sebuah ruang baru untuk kemerdekaan itu tentu dengan kapasiti masing-masing. Nah, kalau untuk Bang Denny apa nih yang Bang Denny lakukan begitu di Hari Kemerdekaan bangsa Indonesia ini? Tentunya dalam mengharumkan juga ya Bang ya. Kalau apa dilakukan hari ini, tentunya nggak muluk-muluk. Bagaimana Denny flashback lagi nih? Setelah 35 tahun Denny berkarya, apa sih yang sudah aku berikan? Karena at least nggak muluk-muluk juga. Denny paling suka dengan salah satu quote dari mantan Presiden Amerika John F. Kennedy. Jangan kau tanyakan apa yang kau dapatkan dari negara ini, tapi tanyakan apa yang bisa engkau berikan untuk negara ini. Wah, luar biasa. Benar-benar sekali dia dari quotes-nya. Dari quotes-nya udah menggambarkan banget.
bikin kita tersadar ya. Ngomong soal cinta Indonesia nih Bang, sebagai seorang aktivis kepemudaan, awal mula Bang Denny tertarik untuk menjadi aktivis kepemudaan itu apa sih Bang? Awalnya Denny ikut program. Awalnya dulu Denny adalah orang-orang yang insecure juga nih. Kenapa gitu? 2006 itu Denny adalah penderita gagap dan latah. Ya kan, nervous, mau berkarya, takut ya kan, kita nggak bisa dimungkiri juga bahwa kita masih denger nih omong-omongan orang, lu nggak bisa berkarya nih, lu nggak bisa nih. Jadi ada sebuah langkah ketika Denny mengikuti namanya pertukaran kepemudaan. Ingat ini di tahun 2011 namanya Jambore Pemuda Indonesia. Denny ikut seleksi Jambore Pemuda Indonesia dan Bakti Pemuda Antar Provinsi. Kita dipertemukan lebih kurang 1.500 pemuda di Indonesia di satu tempat. Jadi kita betul-betul mengenal Indonesia. Yang dulunya Denny cuma mengenalnya Kota Padang, Kota Bukit Tinggi, ya kan, Sumatera Barat secara umum. Ini lebih luas lagi Indonesia. Nah setelah itu, setelah kita dikumpulkan selama 1 minggu, tempatnya di Kanjuruhan Malang, Jawa Timur. Nah, kita dilempar nih ke beberapa provinsi Indonesia. Nah, Denny dapat itu di Maluku Utara. Di Maluku Utara. Maluku Utara, Desa Suakonora, Galela Selatan, Halmahera Utara. Masih ingat Denny? Jadi sampai sekarang masih ingat. Masih ingat karena penuh cerita Denny berada di Maluku Utara yang akhirnya mindset kita. Ini kan mindset yang menurut Denny ya, masih banyak stigma kita kalau berbicara orang Timur, orangnya keras. Kita tanya, oh orang Timur keras. Nah, Denny baru bisa merasakan Indonesia itu ketika memang berada di sana. Kita bicara dengan bagaimana kita menghargai perbedaan itu ya di sana. Karena memang gak dapat dipungkiri bahwa Desa Suakonora itu adalah pasca kerusuhan umat beragama waktu itu. Jadi waktu Denny sampai, masyarakat ketakutan karena beberapa tempat ibadah baru siap dibakar. Ya kan, puing-puingnya masih ada. Tentu traumatiknya masih ada ya kan. Tapi hari ini, Bismillah, nih gue datang nggak ngasal-ngasal. Nih gue memang, Bismillah niatnya baik. Niatnya baik. Akhirnya karena memang waktu itu sudah ada konsep yang dibuat oleh masyarakat adalah Hibualamo. Jadi mempersatukan seluruh masyarakat di Halmahera Utara. 2 bulan ini berkarir di sana, kan orang bilang, sering bahkan pameo, lu jangan kesini dong, jangan minum airnya dong, jangan kesini dong. Banyak ya kalau kita melihat beberapa tempat di Indonesia. Enggak pun di Indonesia, di Sumatera Barat juga sering. Akhirnya Denny mematahkan stigma itu. Lu kalau mau kemanapun, kalau lu jahat, lu akan dapat impasnya. Kalau niatnya udah. Kalau lu memang niatan baik mau ke sana, alhamdulillah. Awalnya Denny masih takut ya, karena Bapak pernah bilang, Denny, ngana so pulang sudah, gitu kan? Ngana pun jangan pulang, begini kan dengan logat Maluku. Tapi at least Denny jalani hari-hari di Maluku Utara. Denny belajar tentang keberagaman, toleransi itu di sana. Alhamdulillah jadi anak kesayangan. Berarti kan persoalannya bukannya di mananya, kitanya. Dari diri kitanya. Di sana kita bisa mendengar keberagaman Indonesia itu di sana. Nah, setelah itu alhamdulillah di tahun berikutnya Denny ikut seleksi lagi nih. Namanya Kapal Pemuda Nusantara ASEAN Plus. Jadi mengikuti program kita pembinaannya di atas kapal perang Republik Indonesia. Jadi kita keliling Indonesia itu di atas kapal perang. Berapa lama tuh Bang? 1 bulan. Wah, jadi dari Padang ke Jakarta, di Jakarta tuh kan depan Jakarta naik pesawat, di Jakarta tuh kita dikumpulkan di Kolin Lamil, di Kolin Lamil, TNI Angkatan Laut, di Mabes AL di Jakarta, kita dikumpulkan, terus kita berangkat dengan kapal perang Republik Indonesia 590, nah terus kita berlayar ke Ambon, ke Surabaya dulu untuk isi minyak, air dan sebagainya, terus kita ke Ambon, nanti di Ambon ini melakukan program bakti sosial ya di Pantai Natsepa, masih ingat ini nama tempatnya. Jadi kita berhenti di beberapa tempat itu. Nah, kita melakukan berbagai program. Nah, dari Ambon kita lanjut ke alhamdulillah ke Raja Ampat. Oh, ke Raja Ampat. Semua orang bisa ke sana karena susah sekali, betul. Alhamdulillah ini sampai di spot yang memang viral, Wayak. Karena memang nggak semua orang bisa ke sana seperti yang Algi bilang. Alhamdulillah Allah berikan ini kesempatan sampai di sana. Terus dari Raja Ampat lanjut ke atas. Nama tempatnya Morotai. Morotai itu adalah pangkalan Perang Dunia Kedua bagi tentara Amerika waktu itu. Nah, jadi berada di sana akhirnya dapetin effort dong. Nih, betul. Ada histori Indonesia loh di sini, ada histori dunia loh di sini gitu kan. Sampai di sana lanjut ke Ternate ke Makassar, baru balik ke Jakarta. Dan akhirnya setelah itu membuat semangat nih. Ikut program tadi, ikut exchange lagi. Jadi dulu tuh hobi Denny tuh
Setiap malam itu dia buka Google, selalu searching program apa yang ada di bulan ini, program apa yang ada di tahun ini. Jadi candu ya Bang. Candu, ya? Jadi bahkan memang pas mau kuliah bilang, Dan tamat lagi kata dosen kan, tahan dulu Bu, mau ikut program dulu. Padahal udah kelar nih gitu. Tapi ada semangat yang nggak bisa dibohongin juga kan, kita anak muda pengen eksplor diri. Iya betul. Tapi satu hal yang paling Denny dapat itu feel-nya adalah mengenal Indonesianya. Mengenal Indonesianya. Ya, bahwa kita kan akhirnya Denny punya stigma bahwa Denny nggak mau dengar kata orang lah. Kata orang begini, kata orang begini. Gue datang dulu nih. Iya. Gue nyampe di Makassar itu bahkan yang orang tahu viral di mana-mana, Makassar keras, Timur keras, karena demonya yang disorot. Iya. Tapi satu hal kalau bicara persahabatan, misalkan kalau kita ada ancaman dari orang lain, teman-teman Makassar itu bicaranya, Denny, ngapa jangan takut, kita di depan ngana. Kalau kita kebanyakan, lu maju dong, biar gue di belakang lu hancur, kita kabur. Iya. Tapi bagi teman-teman Timur, satu itu enggak, lu jangan takut, kita di depan ngana. Di sana aku belajar bagaimana menghargai seseorang, toleransi. Bahkan kalau di Maluku Utara, setiap malam Jumat, malam Minggu tuh nggak boleh ada event. Malam Minggu tuh menghormati orang Kristen yang mau misah. Malam Jumat menghormati orang Muslim yang lagi tadarusan atau wirid. Wow. Mau mereka ibadah atau tidak, bukan urusan ngana. Ngana kasih hormat sudah. Bapak selalu bilang kayak gitu. Iya, benar-benar. Luar biasa. Toleransinya. Saya merinding maksudnya. Jadi Papa selalu bilang bahwa ini, Denny, ngana kasih mati TV sudah. Papa, kita kasih sok kecil. Terada ngana kasih mati. Ngana kasih hormat orang. Orang mau ibadah itu urusan orang dengan Tuhan mereka, tapi ngana kasih hormat. Jadi akhirnya aku belajar toleransi itu memang ketika di mana orang katakan di sana tidak ada toleransi. Iya. Tapi sebelum itu tadi Bang Denny juga bilang bahwa Bang Denny sebagai perwakilan juga nih di JPI, terus juga yang tadi kapal. KPN. Iya, KPN. Itu apa sih faktor penunjang sehingga Bang Denny menjadi perwakilan? Jadi waktu itu memang salah satunya public speaking ya. Public speaking. Kita nggak bisa bohongin itu bahwa kemampuan public speaking itu penting. Yang kedua wawasan kebangsaan. Iya. Wawasan kebangsaan, terus selanjutnya kebudayaan kita. Kebudayaan dan kita juga harus tahu nih isu-isu terkini tentang pemerintahan, terus positive campaign yang bisa kita berikan. Effort apa sih yang bisa lu berikan? Ketika lu ikut ke sana, lu bisa berikan apa? Feedbacknya juga gitu. Nanti selama di program di atas kapal itu kan kita belajar tuh sama TNI. Nah setelah itu kan ada juga pengenalan budaya. Nah mau nggak mau dong kita harus tahu dong budaya kita. Karena akhirnya dulu Denny adalah orang yang juga nggak suka dengan tradisional. Ya, karena kan kita merasa apa sih tradisional gitu. Tapi ketika Denny dapatkan ruang, Allah berikan sebuah pandangan yang berbeda. Denny dapat kesempatan untuk mengikuti berbagai program, bahkan alhamdulillah sampai ke luar negeri. Sejak itulah mulai cinta budaya. Oke, dan ini tadi sudah dibilang juga nih Bang, banyak daerah-daerah di Indonesia yang sudah dikunjungi. Tentunya banyak bahasa, banyak tradisi dan juga kebudayaan yang berbeda-beda. Nah, menurut Bang Denny, apa yang menurut Bang Denny sama nih yang bisa menyamakan semua daerah itu menurut pandangan Bang Denny? Yang pastinya sesuai dengan Sumpah Pemuda. Tagline yang ketiga adalah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Memang di hari kemerdekaan ini memang kita merasakan bahwa ketika Denny sampai di Papua, kita tak mengerti toh. Yang kita tahu orang semua bersaudara gitu kan. Sebenarnya sedekat. Tapi ternyata satu hal bahwa kita pernah punya histori perjuangan yang sama. Tapi bagaimanapun lu mau di daerah mana, lu suku lu apa, bahasa lu apa. Kalau lu baik sama orang baik sama lu sih. Iya, betul. Ini adalah sebuah nilai filosofi. Kita konsep diri ya. Konsep diri, kalau bicara semangat tadi kita kaitkan dengan kemerdekaan, konsep diri dong. Patriotisme, kebangsaan. Kita kan sering nih punya nilai-nilai. Punya value-value yang selalu kita kedepankan. Bagaimana hari ini value itu jangan jadi tagline. Tapi jadi prinsip. Masya Allah. Kalau tagline semuanya juga akan menjadi tataran wacana. Betul sekali Bang Denny. Tadi Bang Denny juga nih banyak bilang bahwa Bang Denny ke Maluku, terus juga ada beberapa daerah yang memang udah pernah dikunjungi sama Bang Denny. Alhamdulillah. Nah ini bahasa apa aja yang udah Bang Denny kuasai? Karena banyak tadi yang kita lihat juga. Ada bahasa apa Maluku, gitu kita juga yang di Maluku ini berapa lama sih Bang? Saya di Maluku 2 bulan. Kalau di Maluku Utara 2 bulan, kalau di Malukunya seminggu. Tapi bisa ya ngomongnya udah benar-benar menjiwai dan memang udah kayak warga lokal juga. Iya betul. Kenapa begitu Bang? Karena prinsipnya gini, kalau lu mau mencintai sesuatu, lu harus punya. Wow. Lu jangan bicara cinta Indonesia kalau lu nggak punya Indonesia. Sama hari ini Bang Denny salah satu kolektor
tenunan Indonesia. Ya. Kebetulan Bani juga sehari-hari juga sebagai seorang master of ceremony. Jadi Bani selalu punya dress code itu, wardrobe itu tenunan-tenunan. Ya, tenunan se-Indonesia. Orang selalu bilang kayak gini, Bang itu kan mahal. Iya, gue tahu mahal. Tapi kan gue juga harus punya effort untuk membelinya. Bagaimana lu bisa menghargai itu semua kalau lu nggak punya? Gue bilang, gue tahu nih, bikin tenun songket itu berbulan-bulan. Ya. Bagaimana kita bisa support? Yuk kita support. Misalkan contoh kebetulan aku kan juga pengurus HIPMI ya. Yuk support produk UMKM, support produk lokal gitu kan. Tapi kalau lu nggak beli, kalau lu nyuruh orang beli, lu nyuruh orang gunain, tapi kalau lu sendiri nggak pakai gimana? Iya, betul sekali. Harus dimulai dari diri. Dimulai dari sendiri. Makanya kebetulan tadi konsep diri semua kayak gitu. Jadi sama kayak bahasa tadi. Lu cinta itu, maka lu akan memiliki. Jadi berapa bahasanya udah Bang kuasa? Kalau yang dapat itu memang secara umum itu Maluku Utara. Maluku. Tapi kalau yang lain kan ya bahasa sapaan doang kan. Ya memang kalau kita pas ke Jawa Barat dikit-dikit yang general, ya kan. Terus kalau ke Makassar agak kareba, baji-bajiji gitu tuh. Kalau Melayu sedikit. Melayu karena kan ya pengaruh karena Malaysia juga kan. Apalagi ada film Ipin Upin Tapaya kan. Tapi tetap cinta Indonesia ya. Nah Bang, tadi udah dijelaskan juga nih keliling Indonesia ke beberapa provinsi juga. Nah untuk luar negeri sendiri nih Bang, Abang udah kemana aja, terus bawa misi apa gini? Kabarnya kan banyak nih, kita udah lihat juga sebelumnya banyak pengalaman yang sudah dibawa ke luar negeri. Nah misi apa sih yang Abang bawa dan berapa negara yang sudah dikunjungi? Alhamdulillah negara-negara yang udah dikunjungin itu tetangga ya pastinya ya. Ya Malaysia dulu pernah ikut diundang bersama Sumber Talenta waktu itu. Denny bacain puisi di pertemuan 8 penyair dunia. Dalam rangka bulan bahasanya Malaysia tapi waktu itu. Bulan Malaysia diundang, di-invite bersama Sumber Talenta waktu itu. Terus ke Brunei ikut conference leadership-nya. Brunei Darussalam Youth Cultural Conference Exchange. Nah, itu yang kalau wilayah Asia Tenggara. Nah, terakhir tahun lalu itu ke Kuwait. Di Uni Emirat Arab. Itu adalah resepsi diplomatik. Jadi resepsi diplomatik para duta besar dunia yang ada di Kuwait. Nah, Denny pengisi acara bersama Rumah Gadang Indonesia tampil di acara kesenian malam keseniannya. Malam kesenian. Terus tahun 2014 ke Spanyol, Festival Asia Barcelona. Masih bersama Sumber Talenta waktu itu mengikuti Festival Asia Barcelona utusan dari Indonesia. Tahun 2016 itu ke Belanda, Tongtong Fair. Tongtong Fair namanya. Terus terakhir itu 2020 sebelum pandemi resepsi diplomatik duta besar dunia yang ada di Norwegia. Lingkar Kutub Utara. Banyak banget ya udah berkeliling dunia. Nah ini berarti harus memiliki biasanya ya kalau misalnya kita untuk menginjakan kaki ke daerah maksudnya ke negara tersebut harus pertama bahasa internasional, bahasa Inggris harus mampu nih. Tapi dari yang Lugi dengar, Bang Denny ini kan bukan dikatakan tidak bisa, tapi basic mungkin punya ya bahasa Inggris, tapi tidak bisa untuk membicarakan dengan ya bahasa Inggris. Nah, tapi bagaimana bisa menginjakan kaki ke sana, berbicara dan berkomunikasi dengan warga di sana aktif gitu ya, tapi dengan tidak berbahasa Inggris triknya begitu. Gimana? Triknya bagaimana tuh? Sebenarnya gini, Gi. Dulu Denny berpikir bahwa ketika Denny tidak mampu sesuatu, maka Denny nggak jadi apa-apa. Tapi dia selalu punya prinsip ketika Denny pernah ikut sebuah training, I will try, I can do it. Ya, kayaknya dulu memang Denny awal-awal ikut tes TOEFL itu 370. Ikut exchange pertama kali namanya MTGT, Indonesia, Malaysia, Thailand, Growth Triangle University Networking. Nah ini berarti sekarang bisa bahasa Inggris nih. Kalau ngomongnya dapat, tapi ketika orang ajak ngobrol nggak bisa. Sampai sekarang pun nggak bisa. Pasif berarti ya Pak? Pasif banget. Jadi dihafal sesuatu hal yang sering diucapkan, makanya kalau Denny ngisi training pun, coba untuk belajarnya dikit-dikit gunain. Ya tagline-tagline. Ya kayaknya kita membiasakan diri, ya kan. Tapi ketika orang ngajak ngomong nggak bisa juga. Karena memang ada banyak faktor yang membuat ini akhirnya nggak bisa belajar bahasa Inggris dari dulu. Karena apa tadi? Persoalan cinta. Waktu SMP, SMA, setiap belajar bahasa Inggris, Denny benci dulu sama gurunya. Iya itu sih biasanya kan dimana kita nggak bisa. Nggak dapat dong insight-nya gitu kan. Nah mau nggak mau ternyata lingkungan kita membuat Denny harus berada di circle itu. Nah akhirnya Denny masih ingat ketika Denny ikut seleksi MTGT. Interview toh. Dibilang,
with English? No, Indonesian language. Enggak. Lalu interviewnya bilang, Dan, lu kalau nggak pakai bahasa Inggris, lu nggak bakal bisa lulus. Akhirnya entah datang dari mana kekuatan itu, Denny langsung closing statement. Pak, kalau Bapak tanya kemampuan bahasa Inggris saya, dari semua peserta yang ikut seleksi, saya paling rendah. Sesuai dengan apa yang kata Bapak katakan, saya nggak lulus. Tapi satu hal yang harus Bapak ingat, ini adalah conference leadership 3 negara. Dan di hari terakhir ada namanya Malam Keakraban Antar Negara, yang itu mempertunjukkan adalah kesenian dari masing-masing negara. Dan saya berada di paling depan untuk itu. Wow. Dan di saat itu saya nggak tahu mau ngapain. Tapi nggak tahu punya keberanian. Ada keberanian muncul. Yang jelas ngomong dulu, ntar kalau disuruh tampil gue latihan dulu. Jadi beraniin itu akhirnya udah. Akhirnya saya lulus, saya dipercaya untuk yang bertanggung jawab di pertunjukan antar negara. Malam itu. Itu yang jadi modal bagi saya. You try, you can do it. Perception is reality. Kalau kamu bilang nggak bisa, ya lu nggak akan pernah bisa. Betul. Sama kayak kita belajar, nih ujian gua gagal nih, hancur. Insya Allah hancur. Tapi mindset, gue udah lakuin yang terbaik, apapun hasilnya gue serahkan sama Allah. Nah kan jadi, dan dicoba, akhirnya dia berangkat. Nah, langkah pertama itu yang selalu membuat ini semangat untuk berani fight. Walaupun aku nggak ngerti. At least nyampe di sana dong nyari teman dong. Saya nggak ngerti nih sawadikap, orang bilang kan Thailand dong. Jadi saya harus punya teman. Saya cari orang Malaysia. Sejak itu saya belajar bahasa Malaysia. Saya belajar bahasa Malaysia, bagaimana you nak boleh cakap apapun you nak boleh buat. Nah, saya coba itu. Sampai saya punya teman. Yang penting saya ikut program, saya punya teman. Nah, itu langkah pertama. Akhirnya langkah itu yang akhirnya membuat saya berani dan mulai mencintai budaya. Saya ikut conference leadership juga begitu. Minimal kalau saya nggak bisa berteman sama semua orang, saya cari orang serumpun, Brunei, Malaysia. Yang penting saya punya teman dulu. Kan kita berani nggak lu ada di fight di sana? Lu ada berani nggak di circle itu? Atau lu malah menjadikan kekurangan lu menjadi kemunduran lu? Atau memang apa ya? Kalau analogi kita diberikan Tuhan itu 10, 9 ini adalah kelebihan. Tapi yang selalu kita lihat mana? Kekurangan. Yang satu. Kelemahan, kekurangan. Kenapa nggak kita ganti bahwa yang satu ini kita tutup, bahwa kita punya 9 kelebihan yang Allah berikan pada kita? Ya, bismillah akhirnya aku coba bahwa oke, gue nggak bisa bahasa Inggris, tapi gue bisa yang 9 yang lainnya. Gue punya langkah untuk bisa berada di tempat itu. Akhirnya semangat itu yang akhirnya ketika di 78 Indonesia Merdeka ini, saya baru bisa nangis itu bawain lagu Tanah Air itu di sana. Jadi saya ingat saya bikin konsepnya lagu Tanah Air. Kan Tanah Air ku tidak, refleks tangan saya begini, semua hadirin berdiri juga begini. Wah, ngikutin berarti. Aku nggak tahu mereka ngerti apa enggak lagunya kita gitu kan. Tapi ketika aku begini dengan teman-teman tim, mereka juga begini, refleks aku nangis. Ngelihat effort bagaimana orang di luar sana nyanyi lagu kita juga dengan tangan begini. Betul. Di sana aku mulai, aku bangga-banggain luar negeri, aku bangga-banggain, tapi bagaimanapun tanah kelahiranku yang harus aku banggakan. Selama ini kenapa kita nggak demen ya? Mungkin bahasa anak sekarang, kita kurang effort, kita kurang insight dengan negara kita apa? Karena selama ini kita selalu dicekokin dengan negative campaign di Indonesia. Kenapa? Konsumsi kita tuh paling suka namanya negative campaign. Hal-hal yang buruk tentang Indonesia nih seru banget bagi kita. Maka mindset lu Indonesia tuh negatif. Change your mind. Coba ganti dengan positive vibes. Berapa banyak prestasi anak-anak Indonesia yang perlu kita up. Coba. Gak usah orang lain. Kita coba lihat. Kalau negatif kita cepat tuh komen. Tapi coba. Anak Indonesia juara MTQ internasional, anak-anak Indonesia juara Olimpiade yang terbaru. Bribtu asal Jawa Timur yang menjadi 5 besar peserta terbaik di Akademi Kepolisian Turki. Langsung Presiden Turki memberikan salam untuk Presiden Joko Widodo melalui beliau. Kenapa enggak ini yang di-up? Coba lihat komentar netizen apa. Pasti tetap jelekin dong. Polisi, lu jangan pulang dong. Nah, kita kan suka yang negatif campaign, jangan salahkan juga kalau mindset kita tentang Indonesia yang negatif doang. Itu yang perlu diubah ya Bang ya. Jadi benar banget apa kata filosofi Minang ini, jangan jadi kata dalam tempurung. Open your mind. Kelilinglah, bahkan agama pun ketika bangun tidur bertebaranlah di muka bumi ini. Masya Allah. Jadi
di sanalah aku berpikir bahwa di saat orang berpikir bahwa tentang indahnya suatu hal, negeriku jauh lebih indah. Betul sekali. Nah, nih Bang Deddy, kita masih banyak perbincangannya dan kita juga cukup excited ya untuk membahas ini, tapi kita perlu jeda dulu. Kita ngopi dulu kali ya. Ngopi dulu ya Bang. Untuk itu pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di Ngopi. Ngobrol penuh inspirasi. Halo Sobat Digital, di daerahmu sudah ada sinyal TV digital belum? Ini cara mengetahui jangkauan siaran TV digital di daerah kamu. Pertama, download aplikasi Sinyal TV Digital di Play Store jika kamu menggunakan HP Android dan App Store untuk aplikasi iOS. Kedua, pilih aplikasi Play Store atau App Store di smartphone kamu. Ketiga, ketik di area pencarian aplikasi Sinyal TV Digital. Keempat, install aplikasi Sinyal TV Digital di smartphone kamu. Kelima, buka aplikasi Sinyal TV Digital kamu. Kamu bisa mencari semua informasi sinyal televisi digital di aplikasi ini. Ketik daerah kamu di area pencarian, otomatis aplikasi ini memberikan informasi apakah sudah ada sinyal siaran televisi digital di daerah kamu. Di aplikasi ini, kamu akan mendapatkan informasi mengenai pemancar siaran digital, konten siaran digital, dan kekuatan sinyal digital di daerah kamu. Selamat mencoba Sobat Digital! Jadi, Bapak Ibu sekalian, memang untuk penyaluran set-top box gratis wilayah ini, kamilah penanggung jawabnya. Benar. LPS lah yang berkomitmen menyediakan bantuan STB untuk rumah tangga miskin. Perkiraan jumlah rumah tangga miskin 6,7 juta. Ini sesuai PP 46 tahun 2021. Kominfo pun juga ikut dalam penyaluran STB. Pemerintah mempersiapkan sekitar 1 juta bantuan STB. Walah, jadi wilayah ini tanggung jawab TV swasta. Iya. Nah, jika Bapak Ibu ingin memantau info penyaluran STB, bisa lihat Media nomor 1. Bangsa. Reformasi birokrasi. TPRI Sumatera Barat. Berubah. Bisa Anda masuk bersama kami di Ngopi, Ngobrol Penuh Inspirasi. Wah, jadi rebutan gini Saking nih kita excited ya. Betul banget itu Islam. Ya. Jadi ya kita langsung aja deh lanjutkan perbincangan bersama Bang Denny, di mana Bang Denny ini udah melanglang buana ke luar negeri juga nih, di mana beliau merupakan mengharumkan nama bangsa Indonesia ya dengan potensi juga yang dimilikinya. Tapi untuk saat ini apa sih dampak yang memang bisa diberikan ke negara dari melanglang buana ke dunia, ke luar negeri lah, ibaratnya mengelilingi dunia begitu Bang. Oke, terima kasih. Satu hal yang pernah menjadi PR bagi Denny pribadi, ketika dulu Denny pernah menjadi peserta terbaik Conference Leadership di Indonesia. Akhirnya gue nanya, ini prestasi. Iya. Buat siapa? Buat saya. Iya. Orang taunya, oh iya. Tapi setelah lu dapet ini, for what? Iya, untuk apa? Euforianya saat. Iya. Euforianya saat, oh hari ini gue dapet ini, hari ini gue punya ini, gitu kan. Ya kalaupun harus kita masukkan ke Instagram, hari ini masuk, 2 hari lagi orang lupa. Iya. Akhirnya gue bilang,
Akhirnya gue pikir, karena memang satu hal yang selalu aku pegang, kamu tuh baru akan bermanfaat di dunia ini kalau kamu bisa menjadi sesuatu. Ada sebuah quote yang kayaknya itu yang menjadi salah satu konsep diri juga bagi diri Denny, bahwa bisa jadi kebaikan yang kamu terima hari ini bukan persoalan tentang kebaikan yang kamu terima, tapi bisa jadi doa dari orang-orang yang pernah kamu tolong dan doanya dikabulkan oleh Tuhan. Masya Allah. Jadi persoalannya, lu bisa lakuin apa sih? Iya. Nah, akhirnya salah satu langkah itu yang membuat Denny bersama teman-teman waktu itu kita bikin rumah belajar buat anak-anak di rel. Wow. Ya, di mana kan? tuh rel mana tuh? Di rel Sawahan. Kan rata-rata nih anak-anak belajar, orang tuanya pemulung, nggak sanggup bimbel. Iya, betul. Nah, bagi Denny, konsep saat itu adalah berhenti mengutuk kegelapan malam. Yang Anda harus lakukan adalah menghidupkan satu lilin kehidupan. Berhenti protes tentang pendidikan Indonesia yang begana begini. Lu protes dapat apa? Iya. Kalau lu mau protes, lu udah berikan apa sih? Oke. Berhenti mengutuk kegelapan malam. Berarti hidupkan satu lilin kehidupan. Yang aku lakukan adalah sama teman-teman waktu itu adalah bikin sebuah rumah belajar free untuk anak-anak di sana. Simple. Aku nggak sanggup sendiri. Aku ajak teman-teman yang lain, kalian yang ngajarin anak. Simple aja, mereka main. Yang penting mereka nggak ke rel. Mereka nggak, kalau hari hujan mereka lah tidur di Banda Bakali. Ya kan, nyampe di Banda Bakali, resiko juga dong bagi mereka. Iya, membahayakan juga. Ya bagaimana? Prinsipnya lah, pulang sekolah mereka punya tempat untuk belajar bikin tugas. Bimbel mereka nggak sanggup. Iya, Bang. Yaudah, aku tanya, lu mau nggak jadi volunteer? Mau, udah. Yang hebat itu bukan aku, tapi volunteer aku yang selalu ngajar anak-anak. Ya mungkin kalau orang bilang, kampung bandit-bandit yang bahasa Minangnya, Tio kece, Cik Carwi. Jangan salahin anak-anaknya. Lingkungannya, habit. Lingkungannya kayak gitu, tapi kalau lu datang, misalkan aku selalu bilang kayak orang-orang yang suka pengabdian, lu dapetin apa atau lu beri apa? Yaudah, yang lu lakukan bukan lu hebat, lu ngajar, tapi bagaimana lu merubah cara pandang anak-anak. Akhirnya teman-teman lakukan itu sampai 5 tahun kita berkarya, bikin itu bersama teman-teman, teman-teman yang hebat, teman-teman luar biasa yang selalu support. Itu pula mengantarkan ini jadi pemuda pelopor bidang pendidikan. Bikin rumah belajar untuk anak-anak di daerah terpencil, di sana. Terus salah satu effortnya juga yang dilakukan adalah ketika Denny dapetin ini semua, Denny pengen juga ngajak teman-teman di beberapa tempat adalah change your mind tadi. I will try, can do it. Kalau kita pergi keliling SMA Sumatera Barat deh, rata-rata anak-anak SMA nggak mau kuliah, alasannya apa? Ekonomi. Iya. Mereka perlu insight. Mereka. Rata-rata alumni datang ke sekolah-sekolah favorit. Nggak sekolah yang lain. Aku ajak teman-teman di Jakarta, lu pulang dong. Lu udah hebat kan? Udah. Ada beberapa teman-teman yang datang. Tapi lu pulang dengan biaya sendiri ya, kata gue. Oke, kita keliling, masuk SMA di pelosok-pelosok, berikan insight positif. Kalian harus kuliah. Pasti mulai bilang dong, Bang, abang enak ngomong. Saya selalu bilang bahwa saya sama seperti Anda. Saya juga anak kampung, tapi nggak mau kampungan. Iya kan? Kita boleh kampung tapi jangan kampungan, gue bilang kan. Akhirnya apa? Itu selalu bilang bahwa, karena anak-anaknya selalu dapetin, abang bisa ngomong doang kok. Saya buktikan, saya waktu kuliah saya seorang loper koran. Saya pelayan kafe. Saya juga dari bawah. Kalau kalian lihat saya hari ini MC, saya nggak langsung ujuk-ujuk jadi MC, di posisi hari ini. Betul. 2002 saya belajar MC, baru 2014 saya dipercaya sebagai MC presiden. Ada proses yang panjang. Nah, insight itu yang kita melakukan hal-hal ke daerah terpencil. Ya kalau orang bilang produknya produk 3M. Apa tuh? Makasih. Tapi at least bagi aku adalah siapa tahu langkah-langkah kecil itu yang nanti membantuku di Sidratul Muntaha nantinya. Ya, kita mudah-mudahan menjadi syafaat, itu yang prinsipnya gitu kan. Karena apa yang membuat Denny semakin termotivasi? Denny pernah ketemu salah satu mahasiswa di UNAN. Dia datang, Bang, masih ingat nggak sama saya? Enggak deh, maaf ada apa? Kan. Makasih ya Bang, makasih. Kenapa? Saya bilang, karena Abang saya kuliah. Ops, enggak, lu kuliah lu yang tes, lu kuliah lu yang belajar. Jadi ada satu statement yang kayaknya membuat Denny diam. Bismillah, ini bukan maksud ria, tapi semua Denny serahkan pada Allah, mudah-mudahan bisa menginspirasi. Amin. Bang, kalau abang nggak datang sekolah saya, belum tentu saya ada kuliah, Bang. Waduh. Akhirnya, gue diem. Masya Allah, ya Allah, ternyata di proses hebatnya dia selipkan satu nama hanya karena kita keliling-keliling tadi. Jadi akhirnya, apapun yang bisa lo lakukan hari ini, kita nggak pernah tahu nih. Banyak orang-orang yang
seperti tagline tadi, kebaikan yang lu terima hari ini bukan karena nilai kebaikan aja yang lu terima. Siapa tahu doa dari orang yang pernah lu tolong dan doanya dikabulkan oleh Tuhan. Jadi lebih banyak ke program sosial kemasyarakatan. Aku juga aktif di trauma healing, lokasi bencana. Trauma healing. Itu gimana tuh Bang kegiatannya? Memberikan hiburan untuk anak-anak yang traumatik pasca gempa. Jadi kan dulu waktu itu dia pergi ke Jogja waktu gunung Merapi meletus. Anak-anak kan masih trauma dong. Debu. Kita pergi rame-rame, ajak anak-anak main. Bagaimana sesaat dia melupakan bencana, tapi kita berikan juga edukasi bencana gitu. Jadi ini beberapa kegiatan-kegiatan kemanusiaan lainnya. Nah, ketika tadi ke Jogja, ketika untuk menjadi apa tadi? Tim trauma healing. Iya, trauma healing itu sendiri atau memang ada tim begitu, Tim, Bang? pasti tim. Tapi yang pastinya satu hal bahwa lu nggak dibayar di sini, bukan lu nggak berapa nilai dibayar, tapi karena lu memang nggak ternilai harganya untuk dibayarkan. Keren, menarik banget ya. Berarti untuk kegiatan-kegiatan tadi untuk berkomunikasi dengan tim itu pasti ada cara-cara yang Abang lakukan juga untuk mengumpulkan para pemuda misalnya untuk punya satu visi dan juga misi untuk berkeliling juga. Nah gimana nih cara dari Abang sendiri? Kalau dulu memang kita circle terkecil dulu. Dari circle terkecil, saya punya Lugi, ikut yuk Gi. Lugi pasti punya teman. Iya. Lugi update dong. Gi kayaknya seru dong, ikut dong Gi. Iya. Nanti lebih posting juga, itu apaan? Ikut dong. Jadi kan kita dari circle terkecil dulu. Jadi lu kalau mau ngajak orang baik, kalau lu gak baik gimana? Lu ngajak orang, ayo kita turun ke lapangan, kalau lu gak pernah turun ke lapangan gimana? Jadi saya prinsipnya, saya bukan orang baik, tapi kita selalu punya prinsip untuk selalu menjadi yang terbaik. Saya ambil langkah, dulu kan gue maksain, lu harus ngikutin gue dong, lu harus ikut cara gue dong gitu kan. Dengan cara arogansinya kita dulu merasa menjadi leader. Tapi aku belajar lagi dari namanya Muhammad Salah. Seorang pesepak bola legendaris. Ketika dulu dia membuat sebuah viral, sebuah konsep syukur, itu teladan. Jadi kalau kita lihat euforia orang kalau gol apa? Buka baju keliling-keliling. Ya toh? Tapi mau salah lakukan apa? Dia sujud syukur. Nah, dia sujud syukur. Akhirnya apa? Semua orang lihat itu apa? Dia jawab itu dengan bentuk rasa syukur kepada Tuhan. Akhirnya apa? Beberapa pertandingan setelah itu yang lain ngikut kan? Yang lain ngikut. Ternyata lu untuk jadi teladan gak usah keluar-keluar. Lu tunjukin dulu aja apa yang ada dalam diri lu. Kalau baik menurut orang lain kan ikut. Persoalan like and dislike pasti ada. Ali bin Abi Thalib pernah mengatakan, kamu tidak perlu menjelaskan dirimu kepada siapapun. Yang menyayangimu tidak butuh itu, yang membencimu tidak percaya itu. Betul banget itu Bang. Oke, ini tadi juga Bang Denny pasti kan udah banyak banget pengalaman dan prestasi yang diraih. Dari pandangan Bang Denny, apa sih yang sekarang diperlukan oleh generasi milenial atau generasi muda untuk bangsa Indonesia tentunya? Yang pertama, pasti kemampuan public speaking. Simple. Itu utama. If you can speak, you can influence. If you can influence, you can change life. Rob Brown. Bagaimana kamu akan menyampaikan sesuatu hal kalau kamu sendiri terbatas dengan kemampuan public speaking. Yang kedua adalah kalau lu mau memberikan sesuatu, kalau lu mau jadi hebat, lu mau menghebatkan diri lu, hebatkan orang lain. Ya kan, kita selama ini kan suka satu hal yang tidak boleh kita lupa adalah proses. Betul. Banyak generasi hari ini untuk dapatnya sesuatu, untuk berjuang sesuatu, pengen instan. Langsung jadi. Bahwa sukses is journey, not a destination. Sukses itu proses, bukan tujuan. Ya kita rasakan lihat ini, enak ya gitu. Tapi ada sisi-sisi perjalanan. Dan jangan pernah membandingkan diri lu dengan orang lain. Betul. Kalian itu adalah pribadi yang unik satu sama lain. Kadang kalian mencoba membandingkan diri kalian satu sama lain adalah ketika orang sudah achieve di tanggal 25, kalian baru achieve di tanggal 1. Nggak bisa jadi perbandingan dong. Bisa dibandingkan ya Bang. Orang sudah menulis sampai halaman 25. Tapi kan lu nggak pernah tahu ada halaman-halaman yang sudah diisi. Di saat orang menulis sudah di halaman 25, lu menulis di halaman 1 nggak bisa jadi bandingan. Betul Bang. Stop membandingkan diri lu dengan siapapun. Yang ada makin insecure, makin overthinking, itulah. Bahwa setiap pribadi kita punya jalan masing-masing. Punya bahwa masing-masing. kita nih sama-sama berjuang, belum tentu kita punya hasil yang sama. Kita mau fight apapun, kalau Tuhan udah takarkan untuk lu segini, ya lu dapatnya segini.
Yang paling penting bersyukur. Oke. Masya Allah luar biasa ini ya. Motivasi ke kita dan juga pemirsa yang nonton Ngopi tentunya pada hari ini ya, semoga juga dari cerita Bang Denny juga menginspirasi untuk pemirsa Ngopi dan tentunya kita juga ya. Sangat menginspirasi sekali. Terima kasih Bang Denny untuk sama-sama hari ini. Semoga berkah. Amin ya Allah. Amin. Nah, untuk pemirsa jangan lupa untuk terus saksikan Ngopi di hari Senin hingga Jumat pukul 11 hingga pukul 12 waktu Indonesia Barat. Akhir kata saya Lugiana dan saya Syariful Islah. Ya, mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan sampai jumpa.